Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Febriani, mahasiswa program studi agribisnis UT Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan presentasi mengenai pengolahan lahan sawah. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani mengenai pentingnya pengolahan lahan sawah, memberikan pemahaman tentang tahapan pengolahan lahan sawah dengan baik dan benar, dan mendorong petani menerapkan teknik budidaya yang mendukung peningkatan produktivitas. Sasarannya adalah petani padi sawah dan kelompok tani. Dan permasalahan yang dihadapinya adalah kesuburan tanah sekarang makin menurun. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pengolahan lahan yang kurang optimal, dan produktivitas padi yang sampai saat sekarang ini belum optimal. Padi merupakan komoditas pangan strategis yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya diperlukan pengolahan lahan yang baik dan benar. Pengolahan lahan yang baik dapat memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah. Pengolahan lahan sawah dibutuhkan untuk menggemburkan kondisi tanah yang akan kita tanami. Pentingnya pengolahan lahan sawah bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara, mengendalikan gulma, memperbaiki sirkulasi udara, mempermudah pengaturan air, dan mendukung pertumbuhan akar. Lahan yang dikelola dengan baik menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas padi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa sawah di Indonesia sekarang mengalami penurunan kesuburan? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan erosi. Sedangkan faktor manusia bisa dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida yang berlebih, pengolahan tanah yang kurang tepat, dan pola tanam yang tidak sesuai. Sehingga hal ini berdampak terhadap penurunan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi. Pengolahan lahan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembersihan lahan, yang kedua, pembajakan tanah, dan yang ketiga, penggaruan dan perataan tanah. Selain melakukan 3 tahap pengolahan tanah tadi, diperlukan juga pengapuran untuk memperbaiki pH tanah yang berfungsi untuk menaikkan pH, menambah unsur kalsium dan magnesium, mengurangi keracunan aluminium, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara pada tanah. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu pemanfaatan bahan organik. Jangan hanya terfokus pada penggunaan pestisida atau insektisida. Harus juga menggunakan bahan-bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, jerami padi, dan pupuk hijau, yang mana ini akan membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, menambah kandungan unsur hara, dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pengelolaan air sawah juga sangat penting dalam budidaya padi agar menjaga ketersediaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman, menghindari genangan berlebihan, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mengurangi kehilangan unsur hara. Dengan melaksanakan pengelolaan lahan yang baik dan benar, maka akan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan tanaman yang lebih optimal, penggunaan pupuk akan menjadi lebih efisien, dan serangan gurma akan berkurang. Lalu, produktivitas padi akan meningkat yang berbanding lurus dengan pendapatan petani yang akan juga bertambah. Lalu, apa peran penyuluhan pertanian dalam hal ini? Yaitu dalam menyebarluaskan inovasi teknologi pertanian, meningkatkan keterampilan petani, dan membantu petani dalam memecahkan masalah usaha tani. Melalui kegiatan penyuluhan, petani dapat memperoleh teknologi tepat guna sehingga mampu meningkatkan produktivitas mereka. Pengolahan lahan sawah merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan budidaya padi. Melalui pembersihan lahan, pembajakan, penggaruan, pengapuran, dan penggunaan bahan organik, serta pengelolaan air yang tepat, kondisi tanah dapat diperbaiki sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.